Oke, selamat pagi ibu-ibu dan bisnis. Nah, ketemu lagi dengan saya dan hari ini saya ketemu dengan salah satu owner generasi kedua yang luar biasa, masih sangat muda ya di bawah kita. Tapi bagaimana beliau memimpin sebuah pabrik yang pabriknya itu sebetulnya kalau kita ngomongin tentang dus, kita butuh banget. Saya pas kesini langsung dapat insight, gue mau bikin apa nih, bikin hampers apa nih gitu ya. Beliau adalah Ibu Marta. Ya, jadi Ibu Marta ini adalah satu komunitas dengan saya di Business Network Internasional dan saya senang banget kalau mau live kan dari pengalaman di teman-teman di Business Network Internasional karena mereka memang sudah patut menjadi inspirasi buat kita semua. Ya, bisnisnya sudah sangat besar dan kemudian juga bisa menjadi inspirasi ibu-ibu yang mungkin kita ini berbisnisnya beneran dari rumah loh. Tapi jangan salah, dari rumah pun bisa membesar. Dan mungkin Bu Marta bisa cerita ya gimana awalnya orang tuanya, karena Bu Marta ini adalah generasi kedua, membangun bisnis pasti nggak ujuk-ujuk besar ya. Ya betul, mungkin betul. bisa cerita sedikit sama ibu-ibu, menyapa dulu ibu-ibu. Iya. Halo ibu-ibu. Selamat pagi, saya Marta dari Mulia Box. Jadi ini memang saya generasi kedua. Jadi pertama bisnis ini punya papa saya gitu. Pada awalnya banget kakek saya itu jualannya dari dus bekas dulu, Bu. Jadi dulu pabriknya di situ sebenarnya dekat juga gitu ya. Jadi dia awalnya dari dus bekas di recycle untuk menjadi dus yang pakai lagi. Jadi kayak misalnya dibalik si dusnya. Pertamanya ngumpulin dus bekas, bahkan dulu belum punya mobil truk, nganter-nganterinnya pakai gerobak gitu. Ngalamin kayak gitu. Kakek saya ngalamin. Terus mulai papa saya mulai merintis ini dari awal di sekitar 30-an tahun lalu. Jadi memang untuk sampai ke sekarang tuh progresnya nggak sebentar sih, puluhan tahun gitu. Berarti sebetulnya kalau bisnisnya kakek sama ayah itu memang terpisah atau memang sebenarnya penerus juga ayah itu? Terpisah, beda pabrik gitu. Oh, beda pabrik. Berarti benar-benar Bu Marta ini adalah generasi kedua ya? Iya, betul. Oke. Nah, nanti kita akan lihat-lihat juga sih teman-temannya ke dalam jenis-jenis boxnya, kemudian juga gimana sih cara bikin box aneka ukuran, bahkan ada yang dicetak dan lain-lain, pasti menginspirasi banget. Dan saya yakin bahwa ibu-ibu yang di sini juga kebutuhan untuk boxnya itu sangat besar. Tapi mungkin bisa cerita sih Bu Marta, untuk box ini apa yang membedakan dengan pebisnis di bidang yang sama nih kalau untuk di Mulia Box ini? Oke, jadi kan biasanya kalau ibu-ibu butuh box itu ke pabrik dus, mereka minimal order biasa 5 ribuan kan ya Bu ya. Padahal mungkin dari rumah kan belum sebanyak itu produksinya. Nah kalau di Mulia Box kita melayani bahkan dari 10 piece aja juga ibu udah bisa beli. Bahkan kita tuh punya ketengan karena kita bisa dibeli di Shopee sama Tokopedia. Jadi di Shopee sama Tokopedia tuh sedia 3 piece juga udah bisa beli gitu. Wow, 3 piece udah bisa beli. Tapi balik lagi nih sekarang ke generasi kedua. Kayaknya ayahnya belum ya main Shopee atau Tokopedia. Iya. Belum deh, kayaknya ayahnya main Shopee dan inilah yang kemudian akan kita bahas bagaimana sih membuat sebuah perusahaan yang awalnya konvensional menjadi perusahaan yang digital, yang sesuai dengan kekinian. Apa sih step-step yang harus dilakukan oleh Bu Marta? Karena ini perusahaannya usianya udah 30 tahun, udah tua ya, udah dewasa gitu kan. Dan kemudian mengubahnya menjadi lebih digital karena Bu Marta sendiri usianya berapa? 28 tahun, masih masuk ke dalam generasi milenial, generasi Z malah. Nah itu gimana tuh step-step awalnya? Jadi pertamanya kita harus belajar sendiri Shopee sama Tokopedia. Maaf ada bahan datang jadi. Wow, nggak apa-apa. Iya maaf ya. Jadi agak mobilnya mau dipindahin dulu. Oh iya boleh. Nggak apa-apa sambil lihat ke sana tuh. Oh iya boleh. Coba lihat penurunan bahan ya. Lihat penurunan bahan. Bentar ya. Yuk. Tunggu, mobilnya di ini ya. Tapi di bidang mana ya mobilnya? Mobilnya di depan di PKD tuh. Oh iya. Boleh gitu bentar. Mobilnya di sana. Oke, ini beneran loh langsung berkegiatan di sini. Kita lihat ya bagaimana ini bahan baku ya. Iya. Ini bahan baku bakalan datang, jadi wah mantap nih. Kita lihat penurunan bahan baku sambil juga nanti kita lihat ini
apa namanya itu jenis-jenis box yang bisa dibikin oleh Mulia Box ya. Berarti kalau ada di Shopee, ada di Tokped, enak banget ibu-ibu Betul. untuk belinya. Gampang banget, bisa pakai voucher gratis ongkir lagi. Wow, oke. Tuh, Bu lihat nih, bertruk-truk. Bu, boleh tanya nggak kalau dalam 1 bulan berapa dus yang bisa dihandle di sini? Oh, kalau dalam 1 bulan sih puluhan ribu ya. Puluhan ribu sih. Kayak seminggu juga bisa konsumen banyak. Sebelah sana. Nah, lihat tuh ibu-ibu tuh, masya Allah. Ini benar-benar natural banget. Saya nanti masukin ke ini. Oh gitu. Wow. Oh ini masuk ke dalam berarti ya? Iya. Biar masuk ke pintu. Kalau gitu kita lihat dulu jenis box. Yuk. Ini ada Umi Alea, tim eventnya kita. Nah, oke kalau gitu ibu-ibu kita mau lihat nih jenis-jenis box yang dimiliki oleh Ibu Marta. Bu Marta yang harus cerita sama ibu-ibu ya. Iya. Silakan Bu. Iya, jadi kalau di sini tuh khusus kita display die cut box aja. Die cut itu apa? Die cut itu box-box yang kita bentuk pakai pisau seperti ini. Jadi yang biasa kita sebutnya pizza box kali ya. Orang-orang biasanya nyebutnya pizza box gitu. Ini namanya die cut. Tapi kalau dus mie instan, dus minuman itu disebutnya dus standar. Ini boleh kalau ngambil dus standarnya. Sama kasih ini. Oke. Bahan datangnya punten sebentar. Beneran ini. Oke. Iya, jadi kalau ini die cut box tuh macam-macam juga jenisnya Bu. Jadi kalau yang depannya seperti ini ya, di lock di bagian depan, kita sebutnya mailer box. Ini mailer. Lalu kita punya yang locknya lidah di bagian depan seperti ini. Nah ini dia yang kita sebut pizza box. Nah, Iya. Iya, ini pizza. Karena sering dipakai pizza box, beneran ya? Ya, jadi sebenarnya ada kalau di tempat lain mereka nyebut pizza box tuh yang bentuknya square gitu. Oh. Meskipun locknya kayak gini, tapi kalau di Mulia Box kita sebut pizza box itu yang locknya di depan seperti ini. Jadi dia seamless ya, bagian depannya lebih smooth gitu. Ini mailer. Terus ada juga tipe pizza box yang dia seperti ini. Jadi benar-benar kalau soal bentuk tuh nggak terbatas sih Bu sebenarnya, karena bisa bentuk apapun. Berarti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan customer ya, mau Betul. bentuknya apa tadi pizza box atau yang di depan gitu ya? Oke. Iya. Jadi kalau custom untuk die cut box ini memang quantity di 300 piece kalau die cut. Tapi kalau standar yang quantity bisa 10 piece aja tuh yang dus kayak gini tuh 10 piece custom juga bisa Bu. Nah jadi ini kan dus yang dilakbanin sendiri gitu. Kayak dus mie instan aja ini sih. Iya betul ya. Dan ini banyak banget ternyata ya yang dipesan sama tuh lihat tuh. Dari ini jualannya di Tokopedia gitu ya. Terus kemudian tadi saya lihat ada yang sajadah. Iya, yang Aladin sajadah. Nih, Aladin sajadah juga. Oh, ini Aladin sajadah tapi beda ya bentuknya ya. Dia Iya. custom juga ya. Iya. Artinya, oh itu ada lagi ini apa? Ini toko roti. Toko roti. Iya. Nah, artinya sebetulnya ini memang sangat mengikuti bentuk daripada yang dijual ya. Sampai yang sekecil ini biasanya jam tangan gitu ya. Atau lilin. Atau lilin, ini ada yang ukurannya seperti ini juga. Jadi benar-benar di Mulia Box ini custom banget dan juga nggak berat ya. Kalaupun misalnya kalau yang kayak kecil-kecil kayak gini pun kalau misalnya mau ditempel pun bisa ya dikasih logo gitu ya. Asal 300 itu ya. Kalau mau sablon logo seperti ini minimal 200. Oke. Ya. Kalau ini Sama, ini semua sablon minimal 200 piece. minimal 200 dan Iya. itu bisa di cover. Bahkan ibu-ibu nih saya udah mulai pesen nih. Karena biasanya kami mengeluarkan parcel itu bisa sampai 200-400an. Biasanya pakai apa? Tas ya, Pi ya? Biasanya kita pakai tas. Udahlah sekarang pakai box aja gitu ya. Lebih eco friendly juga ya. Dan iya betul. Kalau ngomongin tentang eco friendly kan ini ancur ya. Betul. Benar nggak? Dan ini bahannya hampir 100% recycle bahannya tuh. I Gitu. see. Jadi memang eco friendly banget.
paling eco friendly itu dus sih sebenarnya. Iya. Ini menarik. Tadi kan bilang kakek juga sebenarnya bisnisnya di sini. Lalu kemudian kalau kakek itu dari dus bekas. Sampai sekarang masih ada? Sekarang udah nggak ada. Oh, sekarang udah nggak ada. Saya pikir kalau ada kan berarti customer juga bisa nukerin lagi ke sana. Udah nggak ada. Jadi muter ya sebenarnya ya, balik lagi. Ini menarik banget. Berarti banyak ya online shop yang kemudian jadi pelanggan di sini. Iya, lumayan sih. Meskipun kita baru buka online shop sebenarnya dari April 2021, jadi baru jalan beberapa bulan ini, tapi ternyata animo masyarakat tuh bagus banget gitu. Jadi kita udah nyampe star seller dalam waktu kurang dari sebulan. Wow. Nah, kita harus belajar sih star seller loh. Iya, kita launchingnya pas lebaran sih, pas banget momennya. Jadi orang kan beli buat parcel. Benar. Kalau di Tokopedia atau Shopee apa nama tokonya? Kalau di Shopee mulia.box, kalau di Tokopedia Mulia Box. Oke, gampang lah, mulia.box atau mulia box ya. Oke, menarik banget. Oke, ini ngomongin lagi tentang digital. Susah nggak sih dari konvensional ke digital? Susah Bu. Jangan bilang susah, ntar ibu-ibunya marah. Susahnya karena gini sih, karena ini udah ada dari lama ya kan. Terus semua karyawan yang di sini ya karyawan konvensional. Sebenarnya susahnya dari situ sih. Jadi beda culture-nya. Mereka nggak biasa dengan orderan yang cuman 5 pieces harus dibungkus dikirim. Nah mereka tuh nggak biasa. Karena kita kan biasanya B2B market kan. Jadi selalu dikirim pakai truk, terus ngirimnya 1000 gitu minimal tuh. Jadi mereka rada kaget kenapa sih kita harus melayani customer yang kecil yang cuma beli 5 piece, yang cuma beli 10 piece. Kenapa sih? Mereka tuh awalnya agak-agak protes gitu soal itu. Tapi saya tuh selalu bilang gini, kita nggak pernah tahu customer yang hari ini beli cuma 2 piece, cuma 5 piece buat sampel misalnya. Kita nggak tahu kan bulan depan bisnis dia melejit bisa beli 500 piece ke kita. Kita nggak tahu tahun depan ternyata sampai tahun depan dia konsisten beli tiap bulannya cuma 100, tapi tiap bulan konsisten kan tetap jadi langganan loyal kita. Benar banget. Jadi menurut saya tuh dukung banget UMKM gitu Bu. Jadi menurut saya UMKM itu punya, karena saya juga pernah ya usaha kecil-kecilan gitu, punya constraint, susah nyari box dalam jumlah dikit gitu. Nah makanya saya tuh mau ngelayanin banget box dalam jumlah dikit. Wow, gitu ya. Dan kalau bisa dibilang sekarang yang namanya on demand atau custom, ya itu memang sudah pasar yang besar ya sebetulnya ya. Iya. Memang ya 1 5, tapi yang beli 5 banyak gitu kan. Betul lah, makanya sekarang untuk memudahkan akhirnya ada di Tokped juga, di Shopee juga ya. Oke. Nah kemudian setelah itu yang dirimu percayai bahwa dari mereka beli 5, beli 3, kemudian mereka bisa membesar. Ada yang akhirnya seperti itu? Ada yang itu sampel, mungkin kayak awalnya dia beli dikit banget gitu ya. Kita juga dikit, tapi ternyata setelah itu dia beli banyak karena yang awal itu emang sampel doang ternyata buat dia gitu. Itu tuh ada beberapa yang kayak gitu. Ada beberapa yang kayak gitu. Tiba-tiba dia langsung beli 1000 gitu ya. Iya, beli 200 gitu. Lumayan. Menarik sih ya. Kadang-kadang Bu, ini sebagai satu instansi saja untuk ibu-ibu yang ada di IDB. Kadang-kadang kita suka agak malas-malas gitu ya. Ada ibu-ibu pebisnis yang apalah ini mah receh gitu ya. Tapi kita nggak boleh kayak begitu. Kita harus belajar dari Mulia Box yang pabriknya ini besar, puluhan ribu loh dalam 1 bulan untuk produksi ininya, produksi boxnya. Tapi memang semua dimulai dari mau ngambil yang recehan. Ya, bantu untuk mereka yang mungkin hanya butuh sampel atau customernya baru 1, 2, 3 karena dia baru memulai. Setelah melejit pasti yang diingat Mulia Box juga. Jadi ibu-ibu pun harus seperti itu. Dan bisa dibilang yang receh-receh kayak gini juga kan rewel ya. Nanya lagi, ini gimana ini namanya lagi. Ada ibu-ibu yang kadang-kadang aduh malas nih nanya mulu, ini closing gak sih? Kayaknya Mulia Box termasuk yang sabar juga ya. Harus banget sih Bu, sabar. Makanya kita juga admin sekarang kita pisah 2, admin khusus buat yang langganan lama gitu yang konvensional, sama admin baru. Di sini punya admin baru yang khusus nanganin semua baru, misalnya Tokopedia, Shopee dan semua langganan baru. Karena habitnya juga beda. Kalau langganan baru itu lebih rewel ya tadi seperti Ibu bilang kan, karena kita lebih detail kan ya, angkatan usia-usia kita tuh lebih detail. Jadi wajar banget kalau banyak nanya gitu. Makanya ini untung banget dapat admin yang sabar seperti ini. Ini cewek apa cowok sih?
Oke. Kasih tahu dong ke ibu-ibu gimana caranya dalam 1 bulan bisa jadi star seller. Ini pasti ibu happy banget nih. Ini Fajar baru kerja kurang dari sebulan, jadi belum ada. Oh. Waktu April belum ada. Baru masuk. Oh, baru masuk. Oke, terus siapa yang handle? Bisa dulu. Wah, keren sekali ya. Oh, gimana cerita tuh sama ibu-ibu gimana bisa jadi star seller dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan. Ini ibu-ibu juga sedang saya ajarin Tokped. Saya sendiri juga baru ya di Tokped. Mungkin penasaran tuh gimana Mulia Box bisa sampai begitu. Jadi memang sebenarnya saya akuin kita ride the wave banget sih waktu itu. Pas lagi momen lebaran, kita keluarin desain lebaran yang itu. Nah ini ya. Iya. Dan kebutuhan dus lebaran kan kita tahu ya, kayak di supermarket itu ada dus lebaran ya. Ibu juga sering lihat kan. Tapi kok desainnya kayak dari tahun 90 dan lebih mahal pasti. Dan lebih mahal bener. Dan desainnya kok kayak dari tahun 90-an nggak diganti. Sama aja gitu. Ya maksudnya kita bikin sentuhan modern lah gitu ya. Terus dengan menyesuaikan pasar yang ada di Tokped dan Shopee pun yang lebih modern. Dan ternyata peminatnya banyak banget karena culture lebarannya, culture berbaginya kan untuk semua kalangan kan, bukan hanya orang tua, orang anak muda juga. Nah itu jadi dari situ kita pasang iklan, yang pasti itu iklan itu ngaruh banget sih. Iklan di e-commerce itu harus banget. Dari situ bener-bener jangan lupa sosial media kita juga, itu juga sangat diaktifkan ya, di share link dengan Tokped ya. Betul. Nah itu sih yang bikin bisa tebus banget. Jadi kalau belajar soal Tokped sama Shopee-nya mah banyak banget di internet sih sebenarnya caranya, kayak di YouTube atau di Shopee-nya tuh ada kursus Shopee gitu, itu banyak. Jadi sumber belajarnya, cara-cara pasang iklannya, cara-cara bikin produk tampil bagus, itu tuh sebenarnya ada banyak di mana-mana sumbernya. Dan diimplementasikan yang pasti. Nah itu yang pentingnya. Ilmunya ada, tapi kalau nggak di action kan gimana tuh ya? Ya itu ya. Yang penting ya, ini saya dapat poinnya bahwa mendigitalkan perusahaan yang konvensional itu memang tidak mudah. Tetapi kalau kita kuat niatnya, kuat belajarnya, kuat actionnya, pasti itu bakalan bagus. Nah, ibu-ibu sendiri juga begitu sebetulnya. Kan digital itu tidak mudah. Apalagi buat kita-kita lah ya, Umi ya, apa namanya itu sambil ngurus anak gitu kan, sambil ini itu gitu kan. Bu Marta sendiri punya anak ya. Kan rewel lah itu, akhirnya kan ke distrak lagi. Nah, tetapi ya kita harus kuat semangatnya, kuat untuk actionnya. Karena kalau belajarnya mah banyak, di YouTube ada, di Shopee ternyata masuk juga ada mungkin ya Shopee Academy atau whatever lah ya. Nah, jadi tinggal semangat belajarnya dan memang semangat untuk actionnya yang memang harus benar-benar dijaga. Sehingga akhirnya perusahaan yang 30 tahun dikelola dengan konvensional ternyata Masya Allah sekarang benar-benar bisa mendigital. Di Tokped ada, IG ada, Shopee ada, apa lagi? Udah itu aja. Udah itu aja ya, nggak main Facebook Ads? Lagi diproses sama Oke, ya. Lagi diproses. Intinya mau masuk hampir ke semua sarana digital. Itu tidak mudah tapi pasti bisa. Oke, saya sebenarnya pengen ke pabrik tapi kayaknya ini ketutup sama ini ya. Iya, di pinggir sini bisa ya. Ayo kita lihat yuk jalan-jalan. Bisa nggak? Waduh. Yuk kita lihat pabriknya seperti apa. Wow. Nah, mungkin boleh cerita Bu Marta, kita visit ini lagi ngapain nih? Ini nih bahan baku ya, ini penurunan bahan baku dus ya, Masya Allah ya. Terus lalu kemudian Bu Marta mungkin bisa cerita ini apa? Boleh. Kita di sebelah sini aja kali ya, biar backgroundnya nggak fit. Iya, oke, sebelah sini boleh Bu. Jadi di sini adalah gudangnya, ini semua bahan baku. Terus ini adalah semua bahan jadi yang dijual di Tokped dan Shopee. Semua dus die cut dan standar yang sudah ada template ukurannya gitu. Oke. Ada bahan baku lalu. Gitu. Nah jadi kalau kita kirim dus ke ibu-ibu, kita bakal kirim dalam bentuk lembaran seperti ini. Nanti ibu tinggal rangkai dan cara rangkainya mudah sekali. Tinggal ini udah ada semua tekukan-tekukannya gitu. Jadi nanti tinggal di gitu.
Jadi nggak makan volume ya. Betul, betul. Jadi ongkirnya kalau yang ini tuh murah sih. Murah banget karena dia tipis. Kecuali biasanya kita mahal di ongkir karena dia panjang dan lebar. Jadi misalnya sidus yang Oh iya, iya. gitu. Jadi kena dimensinya di situ sih sebenarnya. Ya, ngelihat dari situ rada susah. Nah ini tuh dusnya awalnya buat dus yogurt customernya. Jadi gampang dan nggak usah pakai lakban, eco friendly. Iya benar. Tetapi kalau nanti pas pengiriman tetap kan pakai. Iya. Tetap kan pakai lakban nanti. Iya kalau pas pengiriman paling biasanya kalau dalam kota orang-orang cuma lakban di sini doang. Tapi kalau luar kota kan tetap di bubble wrap ya. Oh iya, takut gitu biasanya. Oke, menarik ya. Jadi ini yang dijual di marketplace, teman-teman udah disiapin ya ukuran ininya. Jadi memang langsung mereka bisa memilih ukuran ini, bahkan direkomendasikan ini untuk apa mungkin gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu lihat di Shopee itu ada gambar produknya. Jadi misalnya yang dus panjang, produknya muffin gitu misalnya kayak gitu. Ada gambarnya. Oh oke. Jadi udah dicontohin dalam bentuk gambar produk ya. Iya betul. Oke, menarik. Oke, ada yang mau diperlihatkan lagi ke ibu-ibu? Oh iya, boleh. Ini stok bahan udah ya Bu ya? Iya. Paling ini ke pabrik ya. Yuk. Ya, agak terputus sama gang ya. Nah, ini proses produksinya, mesinnya, mesin potong di sini. Di sini untuk sablonnya. Jadi ini cara sablon. ini yang dibilang harus minimal 200 itu ya? Iya, betul. Oke. Setelah disablon, mesin sorter, iya ini kalau bahasa Sundanya mah mesin coak ya. Jadi coak itu adalah Coak itu adalah bikin ini coak tuh nih. Oh, oke. Yang memungkinkan si dus bisa dilipat tutupnya itu coak. Nah, kalau kayak limbah-limbah kayak begini nanti di kemana itu? Di recycle, jadi kita ada Mesinnya. penampungnya. Mesinnya nggak ada, kita kirim ke penampung gitu. Oh, oke. Wow, ya kayak gini nih ibu-ibu. Nanti kalau ibu-ibu mau kerja sama, mau beli di marketplace juga nggak apa-apa. Tapi ini suasana pabrik jus itu kayak begini. Ya dari mulai dicoak gitu ya tadi ya, kemudian di apa itu namanya? Di sablon. Di sablon. Iya. Ini diapain tuh? Kalau ini lagi bikin buat gulungan kain. Kalau ibu-ibu beli kain di pasar baru ya, kan nanti si kain tuh digulungkan di papan. Oh iya. Jadi bikin ini tuh handmade banget. Bu AA-nya ngerjain siang malam jadi ini terus. AA yang sabar ya. Oh iya menarik. Terus kita juga punya mesin jahit, tapi beda sama mesin jahit ibu-ibu di rumah. Ini mesin jahit apa? Mesin jahit ini bikin stylus di dusnya Bu. Jadi kayak Nah, ini kan ada staplusnya ya. Oke. Nah, ini tuh dijahit di mesin jahit ini, mesin stitching namanya. Wow. Mesin jahitnya segede gini, ampun deh, takut gue. Oke, menarik ya. Nah ibu-ibu, ini banyak banget insight ya yang saya dapatkan bahwa ya ada gitu bisnis yang seperti ini, kemudian juga usianya udah 30 tahun bertahan sampai 30 tahun. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Apa resep bertahan sampai 30 tahun dan kemudian sekarang sudah menjadi generasi kedua? Karena harapan kita semua dong ya, bisnis itu bisa diturunkan. Mungkin pernah dengar sedikit dari ayahnya? Iya. Jadi memang sih ayah tuh nggak terlalu banyak, nggak pernah cerita soal bisnisnya. Cuman yang saya lihat dari tipe kepemimpinan ayah saya dan tipe orangnya gitu ya, ayah tuh selalu tulus dalam melayani customer pertama, dan kedua dalam memperlakukan karyawannya juga selalu tulus gitu. Jadi ayah saya tuh kalau orang bilang papa tuh orang baik, saya tuh setuju gitu. Maksudnya bener-bener baik tuh literally baik gitu loh Bu. Kayak papa tuh nggak hitungan, terus papa tuh selalu
berusaha memberikan yang terbaik buat customernya gitu. Jadi yang saya lihat mungkin papa nggak ngebut dalam pabrik ini, papa nggak naik mobil, mungkin papa naik sepeda, tapi satu-satu tetangganya disapa gitu. Menurut saya sih gitu. Ya, luar biasa banget. Oke, dan satu lagi yang sebagai penutup dari kegiatan kita hari ini, ada tips untuk ibu-ibu terakhir aja. Saya ulang kembali, mendigitalkan perusahaan yang konvensional, step-stepnya apa saja? Oke. Jadi pertama kitanya harus prepare dulu dari diri sendiri, yaitu dengan ilmu. Ilmu bisa didapatkan dari banyak hal, seminar, dari internet gitu ya. Nah setelah kita sudah dapat ilmu, kita harus berani aja, cobain aja dulu buka tokonya, cobain aja dulu pasang iklan. Memang pasang iklan itu butuh modal, setuju, tapi iklan itu bisa bikin naik banget. Terus kita pastikan semua produk yang kita post di sosial media itu dalam kualitas yang baik, karena reputasi itu sekarang sangat-sangat besar perannya. Kita harus bintang 5 gitu kan ya, semuanya harus kayak bintang 5, bintang 4 biar customer tuh pas baca testimoni, oh bagus nih barangnya, karena sekarang benar-benar reputasi itu luar biasa lah perannya. Dan kita harus menjadi, kalau belum ada staff admin, kita harus sabar banget jadi customer service yang sabar banget. Iya itu karena sering nggak sih kayak belanja tapi customer service-nya rese, kita juga males kan. Customer service-nya nggak helpful gitu. Jadi kita harus jadi customer service yang sabar dan punya product knowledge yang baik. Dan later saat kita udah bisa punya staff admin, make sure memang staff admin itu punya value yang sama kayak kita, punya culture dan habit yang sama kayak kita. Jadi cara bahasanya sama gitu, dan dia cukup pintar untuk memahami product knowledge gitu. Sebenarnya awalnya mah gitu doang sih, simple sih Bu. Oke. Baik ibu-ibu, terima kasih. Saya rasa sudah banyak sekali insight yang akan ibu-ibu dapatkan, dan jangan lupa bahwa setelah kita live di sini, ini juga akan diposting di YouTube. Nanti saya akan share juga YouTube-nya, sehingga ibu-ibu mungkin bisa dengarkan atau nonton secara berulang-ulang, karena ilmu itu nggak bisa cuma satu kali kita dapatkan, harus berkali-kali. Bahkan ada seorang miliuner yang mengatakan bahwa saya belajar untuk jadi orang kaya itu membaca buku sampai 247 buku yang sama. Ya, sehingga akhirnya dia memahami isi buku itu tuh sebenarnya mau dipraktekkan seperti apa. Intinya adalah tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, pasti semuanya mungkin. Dan mudah-mudahan ibu-ibu bisa mengikuti langkah milenial seperti Bu Marta yang ada di sebelah saya ini, dan sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.